statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Kita akan mensimulasikan data yang sudah tersedia dan bagaimana cara serta tahap-tahap analisis di SPSS, khususnya untuk analisis deskriptif. SPSS yang digunakan adalah SPSS seri 20. Biasanya untuk SPSS seri 20 ke atas itu tampilannya sama, berbedanya hanya sedikit. Nah, sebelum kita simulasi, kita akan di-review dulu sedikit mengenai analisis deskriptif dalam statistika. Nah, analisis deskriptif itu bergantung pada jenis datanya. Seperti yang diketahui, ada dua jenis data, yaitu data numerik dan juga kategorik. Ukuran deskriptif atau analisis deskriptif yang dilakukan ada dua parameter secara umum, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran variabilitas atau dispersi. Nah, ukuran pemusatan itu ukuran-ukuran yang menunjukkan bagaimana sebuah distribusi data itu memiliki titik pusat penyebarannya. Sedangkan kalau variabilitas itu sejauh mana atau seluas mana penyebaran distribusi datanya. Semakin besar variabilitasnya menunjukkan bahwa variasi data juga makin besar. Untuk data numerik, beberapa ukuran atau parameter untuk pemusatan yang dikenal dengan tendensi sentral itu ada 3, yaitu min, median, dan modus. Min adalah nilai rata, median nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak muncul. Sedangkan untuk ukuran variabilitas atau dispersi ada nilai terendah, minimum, maksimum nilai tertinggi, rentang. Rentang adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian nilai varians dan standar deviasi atau simpangan baku. Simpangan baku ini adalah akar dari nilai varians, atau sebaliknya nilai varians adalah kuadrat dari nilai standar deviasi. Kemudian kita juga bisa menganalisis nilai letak dengan menggunakan persentil. Ada 3 parameter, yaitu kuartil ketika distribusi data dibagi menjadi 4 bagian, sehingga nanti akan ketemu 3 titik potong, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 1 membagi distribusi data dari nilai minimum ke 25% proporsi dari distribusi datanya. Kemudian kuartil kedua 50%, sedangkan kuartil ketiga 75%. Sedangkan ketika distribusi data dibagi menjadi 10 bagian itu menggunakan ukuran desil. Sedangkan kalau persentil itu membagi distribusi data menjadi 100 bagian. Sedangkan rentang interkuartil itu diperoleh dari menghitung nilai kuartil ketiga, Q3, dikurang dengan Q1. Untuk data kategori, tendensi sentral itu menggunakan distribusi frekuensi. Jadi frekuensi atau banyak kemunculan dari sebuah ukuran data kategori. Sedangkan variabilitasnya itu bisa dilihat dari nilai proporsi, yaitu nilai frekuensi kategori tertentu terhadap keseluruhan kemunculan dari variabel tersebut. Sedangkan nilai persentase adalah nilai proporsi dikali 100%. Mari kita simulasikan bagaimana analisis deskriptif untuk data numerik dan kategori. Nah, di sini kita punya satu set data. Jumlahnya ada 75 data atau 75 sampel. Di sini ada 4 kolom. Kolom pertama dukungan keluarga, ini mewakili variabel dukungan keluarga. Kemudian dukungan keluarga ini yang diperoleh dari skor kuesioner, kemudian dikategorikan menjadi kategori baik, cukup, dan kurang. Kemudian ada variabel kepatuhan. Kepatuhan kontrol rutin ini juga nilai skor kuesioner. Kemudian dikategorikan menjadi kategori baik, cukup, dan kurang juga. Nah, tahapan melakukan analisis deskriptif itu di menu bar ada analyze, jadi kita klik analyze. Kemudian pilih menu deskriptif statistik. Kemudian muncul menu. Di sini kita
menggunakan frekuensi, meskipun frekuensi dan deskriptif ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan analisis variat. Tapi simulasi kali ini kita menggunakan menu frekuensi. Kita klik frekuensi. Sekarang kita mau melakukan analisis untuk numerik dulu. Jadi dukungan keluarga yang skor. Sini ada simbol scale. Ya. Karena tadi dukungan keluarga ini skala ukurnya rasio. Jadi kita setting di SPSS di ukuran scale. Kita pindahkan ke kanan. Atau kita bisa dua kali juga. Nah, untuk pindah. Lalu di menu sebelah kanan di statistik kita klik muncul menu analisis ukuran deskriptifnya. Karena ini numerik, berarti kita pilih min, median, modus. Kemudian kuartil untuk dispersinya, penyebarannya, kemudian stratifikasi, variance, range atau rentang, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar error mean. Nah, ini standar error mean untuk melihat bagaimana simpangan nilai rata-rata sampel yang kita punya terhadap rata-rata populasi. Nah, kita bisa menggunakan juga nilai distribusi skewness dan kurtosis untuk melihat nanti sebaran data yang kita punya itu distribusinya normal atau tidak. Kita klik continue. Kemudian di sebelah bawah ini ada display frequency tables. Nah, ini kita nonaktifkan. Karena untuk numerik kita tidak menggunakan tabel frekuensi. Nah, kita klik OK. Akan muncul hasil output untuk analisis deskriptif data numerik. Nah, kemudian untuk analisis data kategorinya kita kembali ke file data. Menunya masih sama, ada di Analyze, Descriptive Statistics, dan Frequencies. Nah, karena ini data numerik, kita kembalikan ke kolom kiri, kita klik dua kali saja. Kemudian kita masukkan data yang kategori. Nah, untuk data kategori, kita menggunakan tabel frekuensi. Jadi, menu ini kita aktifkan. Kemudian menu statistik yang sudah tidak kita checklist tadi, kita hilangkan karena kita tidak menggunakan parameter ini untuk analisis data kategori. Oke, kita hilangkan semua, kemudian klik continue. Oke, ini pastikan aktif, lalu kita klik OK. Nah, kemudian muncul outputnya. Nah, begitulah langkah-langkah untuk melakukan analisis deskriptif data numerik dan juga data kategori.